Kebijakan fiskal adalah intervensi pemerintah melalui pengeluaran dan pajak untuk mengendalikan fluktuasi ekonomi. Kita mempelajari kebijakan fiskal karena dalam kenyataannya, perekonomian tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita menghadapi resesi, yaitu penurunan GDP real yang diiringi dengan meningkatnya pengangguran. Resesi terjadi ketika output aktual lebih rendah dibandingkan output pada kondisi full employment. Artinya, masih banyak tenaga kerja yang menganggur dan sumber daya yang tidak terpakai. Dalam situasi seperti ini, tantangan utama pemerintah adalah bagaimana cara mendorong kembali GDP agar mendekati tingkat full employment. Salah satu instrumen yang bisa digunakan adalah kebijakan fiskal. Dengan mengatur penerimaan pajak dan pengeluaran negara, pemerintah dapat memengaruhi permintaan agregat dan pada akhirnya menstabilkan perekonomian. Kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal memiliki dua arah utama, ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak. Contoh nyata adalah bantuan sosial, subsidi listrik, atau pembebasan pajak impor selama pandemi. Tujuannya adalah mendorong permintaan agregat bergeser ke kanan, meningkatkan output nasional, serta mengurangi pengangguran. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif ditempuh ketika pemerintah ingin menekan inflasi. Caranya dengan mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak. Contoh, pengurangan subsidi kesehatan melalui kenaikan iuran BPJS atau penetapan PPN pada produk tanaman hias. Dampaknya adalah pergeseran permintaan agregat ke kiri, sehingga output menurun dan tekanan inflasi berkurang. Intinya, ekspansif dipakai saat menghadapi resesi, sementara kontraktif digunakan ketika ekonomi terlalu panas dan inflasi harus dikendalikan. Salah satu konsep penting dalam kebijakan fiskal adalah multiplier. Efek multiplier menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bisa memicu kenaikan GDP yang lebih besar daripada jumlah awalnya. Misalnya, jika marginal propensity to consume atau MPC sebesar 0,75, maka nilai multiplier adalah 4. Artinya, tambahan belanja pemerintah sebesar 20 miliar rupiah dapat meningkatkan GDP hingga 80 miliar rupiah. Hal ini terjadi karena tambahan pendapatan akan mendorong konsumsi, konsumsi mendorong produksi, dan siklus ini berulang. Namun, ada pula yang disebut crowding out effect. Saat pemerintah meningkatkan pengeluaran, suku bunga dapat naik. Kenaikan suku bunga membuat investasi swasta berkurang, sehingga sebagian efek positif dari ekspansi fiskal hilang. Dengan kata lain, multiplier cenderung memperkuat kebijakan fiskal, sementara crowding out justru melemahkannya. Selain memengaruhi permintaan agregat, kebijakan fiskal juga dapat berdampak pada penawaran agregat. Misalnya, pemotongan pajak bisa memberikan insentif bagi masyarakat untuk bekerja lebih giat. Demikian pula, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jembatan dapat meningkatkan produktivitas jangka panjang. Namun kebijakan fiskal tidak lepas dari kelemahan, salah satunya adalah long lag, yaitu jeda panjang antara perumusan kebijakan hingga dampaknya benar-benar terasa di perekonomian. Proses legislatif bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Akibatnya, kebijakan kadang baru berlaku ketika kondisi ekonomi sudah berubah. Selain itu, ekonom juga berbeda pendapat tentang seberapa efektif kebijakan fiskal aktif untuk menstabilisasi ekonomi. Ada yang menekankan manfaat jangka pendek, sementara ada juga yang lebih fokus pada risiko jangka panjang. Kesimpulannya, kebijakan fiskal baik ekspansif maupun kontraktif adalah instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada timing yang tepat, nilai multiplier, serta potensi crowding out yang mungkin terjadi.